Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah auditing pada program studi sarjana terapan akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu terkait dengan penyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen. Saya akan memberikan gambaran mengenai capaian pembelajaran mata kuliah. Setidaknya secara umum ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah auditing. Pertama, mahasiswa mampu secara kritis, kreatif, dan mandiri untuk menjelaskan konsep dasar audit dan audit laporan keuangan pada khususnya. Kemudian, capaian mata kuliah yang kedua bahwa mahasiswa mampu mendeskripsikan peran auditor sebagai profesional dan paham terkait dengan etika profesi. Ketiga, mahasiswa mampu secara mandiri menyusun perencanaan audit. Keempat, mahasiswa juga mampu secara mandiri menerapkan prosedur serta mengkomunikasikan hasil audit. Berikutnya ada beberapa sumber rujukan yang dapat digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, Arens, Alvin, dan kawan-kawan tahun 2023 yang berjudul Auditing and Assurance Services and Integrated Approach edisi 18. Kita juga bisa menggunakan rujukan Boynton dan kawan-kawan tahun 2011 dengan judul Modern Auditing, Assurance Services and Integrity of Financial Reporting edisi ke-8. Ada juga rujukan lain, bebas menggunakan rujukan lain yang relevan tentunya. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah auditing ini kita akan mengkombinasikan 2 sistem, yaitu sistem pembelajaran tatap muka atau offline ataupun tatap muka secara online atau sinkronus. Kita juga akan memanfaatkan sistem pembelajaran menggunakan si Pejar UM. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mengkombinasikan antara ceramah atau materi yang diberikan dosen serta demonstrasi langsung dalam kasus yang diberikan baik lewat penugasan, UTS maupun UAS. Terkait dengan penilaian pembelajaran atau evaluasi pembelajaran, kita menggunakan ada 5 komponen, yaitu komponen yang pertama adalah partisipasi mahasiswa, yaitu 10%. Kemudian hasil proyek atau hasil pengerjaan kasus yang diberikan baik lewat ujian atau penugasan, yaitu 50%. Ujian tengah semester yaitu 10%. Ujian akhir semester proporsinya adalah 10%. Dan penugasan adalah 20%. Demikian paparan saya terkait pelaksanaan pembelajaran mata kuliah auditing di program studi sarjana terapan akuntansi Universitas Negeri Malang. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran yang akan saya lakukan adalah terkait pembahasan manajemen risiko dan internal control. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu mandatory prosedur dalam audit adalah assessment internal control. Maka sebelumnya kita wajib untuk memahami apa itu internal control dan bagaimana cara melakukan assessment internal control. Tidak berlama-lama, berikut merupakan pembahasan dan aktivitas pembelajaran yang saya lakukan dengan materi pemahaman manajemen risiko dan internal control atau sistem pengendalian internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita mulai ya perkuliahan kita. Sekarang pekan ke berapa? 11 ya?
Berarti kalau 11 itu TS kan kita pekan ke-9 kemarin itu. Atau oh enggak, kalau offering ini pekan ke-8, yang offering yang kalau enggak salah pekan ke-9 karena ada agak geser itu materinya itu ya, agak tertinggal. Cuman insya Allah nanti kita akan mengejar materi yang belum selesai, nanti kita akan bahas itu. Oke ya. Oke, baik. Kemarin beberapa UTS sudah saya bagikan, ada yang belum itu ya, kecuali 6 orang itu tertinggal. Ini nanti saya akan segera untuk menilainya. Oke, kemarin juga ada yang nanya, Pak ini nilainya gimana? Oke, baik, kita sekarang sebelum kita ke materi internal control, kita akan sedikit mengulangi tentang pembahasan internal control. Dan ada dannya ya, ada tambahannya. Cara bagaimana melakukan assessment internal control. Karena salah satu prosedur wajib atau mandatory prosedur adalah auditor wajib, salah satunya ya, wajib melakukan assessment internal control. Nah, kita tahu di SIA, kita tidak boleh ya klaim, nah ini mungkin itu ya, tambahannya. Kita tidak boleh mengklaim bahwa internal control yang didesain oleh manajemen itu salah atau benar. Jadi tidak ada internal control salah atau benar. Nah, yang boleh apa? Kita assessment-nya adalah internal control itu lemah atau kuat. Nah, kenapa kok tidak ada salah benar? Adanya kuat atau lemah, dan nanti kita akan tahu ketika membahas risiko. Karena apa? Karena masih ingat tujuan internal control itu apa? Apa yang dikendalikan? Namanya saja kontrol. Berarti kan ada yang dikendalikan. Apa yang dikendalikan? Waktu dulu belajar SIA. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Vika masih ingat dulu. Apa yang dikontrol? Jadi kita mendesain sistem informasi, di dalamnya itu ada internal control. Apa yang dikontrol? Mas? Manajemen internal di perusahaan, Pak. Manajemennya yang dikontrol ya? Oke, Bagas mana? Ini videonya kameranya mohon dibuka lagi ya. Ini banyak yang ditutup lagi. Oke, Bagas. Apa yang yang kamu ingat? Masih ingat? Sebenarnya internal control itu untuk mengontrol apa? Kontrol terjadinya kecurangan, Pak. Terjadinya kecurangan. Oke, terjadinya kecurangan. Apa lagi? Ada lagi? Lupa, Pak. Lupa. Oke, good, Bagas. Yang lain? Dwi Fitri S. Ini kameranya ditutup lagi. Tadi sudah dibuka. Dwi Fitri mana? Menghilang. Oke, Fahreza Ivan Maulana, mana anaknya? Hadir, Pak. Hadir. Masih ingat, dulu internal control itu kita desain, itu untuk mengontrol apa? Untuk mengontrol apa? Untuk mengontrol internalnya, Pak. Iya, tahu. Namanya saja internal dan kontrol. Berarti mengontrol internal. Ya, apa? Apa yang dikontrol? Lupa. Harus apa? Harus tadi mengelola risiko atau yang kita sebut sebagai manajemen risiko. Nah, dari ilustrasi tadi, apa bentuk manajemen risiko yang bisa kita lakukan sebenarnya? Kalau tujuannya tadi ya hidup bahagia, mati masuk surga. Nah, manajemen risiko secara general itu bisa kita bagi menjadi 3 ya. Ada fase prevention, gitu ya. Ada plan, ada recovery. Prevention itu contohnya apa? Satu yang kita bisa lakukan, maintain health and discipline to do regular medical check-up.
Nah, sejak umur-umur katakanlah 30 atau 40 ke atas, nah, supaya kita nanti di hari tua enggak kaget ya, tiba-tiba ada punya sakit jantung gitu ya. Nauzubillah ya, tiba-tiba punya penyakit yang agak parah gitu ya. Nah, dari umur-umur 30-an sampai 40 kita harus maintain health. Gitu ya. Menjaga kesehatan. Ya. Ya jangan merokok lah dari muda. Kenapa? Karena risikonya itu kita nanti sudah berapa tahun itu ya. Ya sekarang kita sehat ya. Organ kita itu masih muda. Tapi 40-50 tahun ke atas, kalau kita merokok itu ada risiko paru-paru kita rusak. Ya, kalau kita baca di bungkusnya rokok itu bisa bikin impoten dan sebagainya. Terus ya hindarilah begadang gitu ya. Kata Bang Roma itu jangan begadang kalau tiada artinya. Nah, begadang itu kalau kalian sering-sering itu ganggu jantung, ganggu lever ya, hati dan sebagainya. Dan sudah dibiasakan medical check up rutin. Supaya apa? Supaya kalau ada indikasi-indikasi terjadinya penyakit langsung bisa ditangani. Oh, kolesterol mulai tinggi nih. Ya, kalau misalkan dari umur-umur 30 sampai 40-an ya, kita setiap tahun paling nggak 1 kali lah medical check up. General check up. Nah, nanti kita bisa mantau, oh kolesterol saya tinggi, langsung diobati. Ya bayangkan kalau kita enggak medical check up itu ya dari muda. Makanan kita itu bebas gorengan dan sebagainya. Nah, kita enggak tahu, enggak bisa deteksi dari awal. Kalau kolesterolnya tinggi, tahu-tahu apa? Ada gangguan jantung. Pembuluh jantung kita ada endapan kolesterol. Ya, pembuluh jantungnya. Sehingga darah enggak bisa ngalir ke jantung. Nah, langsung langsung sakit jantung. Nah, gimana cara mengelolanya risikonya? Ya, mulai dari awal, dari usia muda kita harus jaga pola hidup, ya, dan do regular medical check up secara rutin, setahun sekali paling tidak, misalkan begitu. Insurance, nah, asuransi itu bagian dari prevention. Nah, asuransi. Nah, untuk apa asuransi itu? Kalau kita belajar manajemen keuangan ya, orang finance itu memandang asuransi itu untuk apa? Untuk menghindari financial shock sebenarnya. Untuk menghindari financial shock. Apa artinya financial shock? Nah, sekarang coba kita bayangkan. Si Eldayani. Kalau misalkan Eldayani, menurutmu lebih berat mana? Kamu mengeluarkan uang langsung 100 juta, sekarang ya, cash langsung bayar 100 juta. Atau 100 juta itu kamu cicil 10 tahun, artinya setahun 10 juta. Mana yang lebih berat menurutmu? Eldayani. Lebih berat kalau langsung 1 kali 100 juta. 100 juta ya. Nah, itu yang disebut financial shock. Ya. Kita akan lebih shock ya. Secara finansial itu akan lebih shock kita mengeluarkan uang dalam jumlah besar daripada kita cicil 10 juta selama 10 tahun. Nah, sama dengan insurance. Asuransi itu, katakanlah asuransi kesehatan. Ya nauzubillah ya, amit-amit itu ya. Tiba-tiba kita punya sakit dan harus operasi. Operasi itu kan mahal di Indonesia. Bisa ratusan juta. Ya, katakanlah 100 juta tadi, ya kan? Nah, kalau kita tidak punya asuransi, tiba-tiba kita amit-amit sakit dan harus operasi, kita akan mengeluarkan duit 100 juta pada saat ini juga. Tapi kalau kita punya asuransi, kita kan sudah nyicil tiap bulannya dari beberapa tahun yang lalu itu kan paling tidak nyicil ya. Katakanlah kita ikut BPJS 150.000 per bulan. Ya kan? Kita kan bayar tiap bulan BPJS itu 150.000. Nah, kalau ikut BPJS, ya kita tidak mengeluarkan langsung 100 juta. Nah,
Ya, paling tidak kita kan langsung tidak bayar ya, gratis ya. Paling tidak kita bayarnya itu diangsur setiap bulan 150.000. Nah, itu yang disebut financial shock. Sebenarnya itu. Ya, kalau orang finance itu nyebutnya financial shock, menghindari risiko terjadinya financial shock. Kan shock gitu ya, dari rekening kita itu langsung keluar 100 juta. Kecuali rekeningnya afiliator. Ya, enak. Yang mengeluarkan duit 100 juta itu gampang. 1 miliar itu gampang. Nah, ya. Oke, itu ya. Itu salah satu mengelola risiko tadi. Supaya tidak terjadi financial shock, kita ikut asuransi. Nah, kita cicil tiap bulan. Nah, contoh lagi. Ini ya, contoh. Discipline to check whether fire and electricity have been turned off when leaving home. Jadi, kalau kita keluar rumah, ya dicek gitu ya. Gas, LPG itu sudah dimatikan. Kenapa? Ini, tarik. Ya, kembali lagi ya. Ini kalau kita mau keluar rumah dicek semua. Listrik gitu ya. Atau kompor itu dicek apa sudah mati atau belum. Untuk apa? Ya untuk menghindari risiko kebakaran. Kalau kompornya tidak dimatikan, tidak ada orang, ya kan? Bisa jadi kebakaran risikonya. Nah, itu cara mengelola risiko misalnya. Atau cara lain misalkan keep improving our knowledge, skill, and networking. Ini untuk apa? Risiko susahnya dapat pekerjaan. Ini ya poin ini. Itu prevention. Bagian dari prevention. Prevention itu kan tindakan preventif ya. Di kemudian hari biar tidak terjadi. Nah, di kemudian hari biar kita tidak susah dapat kerja. Nah, mulai sekarang kita keep improving our knowledge. Nah, kuliah ini bagian dari itu. Yang memang tidak menjamin ya, itu juga tergantung takdir dari Tuhan. Tapi dengan kita kuliah, itu sebenarnya kita sedang melakukan improving our knowledge. Ya, kita mendapatkan kompetensi di bidang akuntansi. Tujuannya apa? Setelah kita kuliah, kompetensi kita bisa dijual. Ya, orang-orang yang butuh kompetensi kita bisa jual. Nah, dapat duit, kita dapat pekerjaan. Ya, skills itu juga begitu. Dari sekarang skill akuntansinya ya kalian belajar accurate ya. Itu sedang meningkatkan skill untuk mengoperasikan accurate. Untuk apa sebenarnya? Sehingga apa? Kalau kalian lulus nanti, nah itu bisa dapat apa? Kerjaan yang mungkin di kantornya pakai accurate ya. Di kantornya pakai accurate. Nah, butuh orang yang bisa mengoperasikan accurate. Nah, kalian bisa jual jasa kalian. Ya, bisa jual skill kalian. Ini loh saya bisa accurate. Nah, ya bisa dijual, kita dapat pekerjaan atau uang. Networking juga penting. Nah, makanya selalu saya bilang gini, kalian pinter ya, kalian pinter. Kalau tidak ada yang tahu kalau kalian pinter, itu kalian tidak laku. Maksud saya ya, kalau kalian pinternya apa seberapapun pinternya kalian, pinter pol IPK-nya 4,00, tapi kalian tidak ada yang melirik eksistensi kalian itu, tidak ada yang tahu. Nah, kalian tidak laku, tidak bisa apa jualan jasa kalian. Kalau kita punya networking, kita punya teman, nah, ada teman nanti yang tahu nanti, oh iki arek iki pinter, oh anak ini bisa mengerjakan ini, gitu ya. Atau nanti kita bisa apa apply pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu bisa nanti bisa dapat pekerjaan. Nah, artinya apa? Networking juga penting. Bahkan ini apa? Pengalaman ya, pengalaman. Rezeki saya itu kebanyakan dari teman. Tiba-tiba saja telepon teman itu
senior saya, ini saya dapat project A mengerjakan ini, bisa bantu enggak? Nah, gitu ya. Dari teman, dari networking. Jadi saran saya dari sekarang maintain networking. Perbanyak teman. Bisa kakak tingkat, ya, kakak kelas, ya, atau adik tingkat nanti. Ya, syukur-syukur nanti kalau kakak tingkat kan lulus duluan ya biasanya. Kakak tingkat itu lulus duluan, sudah dapat kerja, ya kan? Nah, kakak tingkat kalian nanti sudah jadi senior, ya, atau manajer misalkan, kalian lulus, nanti bisa minta tolong, ya, minta tolong, Mas, saya mau apply di kantor sampean, nanti bisa ditolong, kan begitu ya. Jadi networking penting. Untuk apa semua ini? Untuk tadi menghindari risiko kita itu susah dapat pekerjaan, prevention di kemudian hari. Gitu ya, plan. Nah, ini juga contoh-contoh cara mengelola risiko, recovery. Contohnya apa kalau recovery, financial recovery using insurance. Insurance itu juga bisa bertindak sebagai prevention, juga bertindak sebagai recovery. Kenapa? Ada assurance yang begini, reimburse sistemnya. Nah, kita sakit, disuruh bayar dulu, nanti bisa di reimburse. Ini kan sebenarnya merecover finansial kita kan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, intinya hidup itu penuh risiko, dan kita tidak mungkin mengakhiri hidup kita hanya karena risiko yang terjadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengelola risiko, atau yang kita sebut sebagai manajemen risiko. Nah, sekarang kita menginjak ke bisnis. Ini ada ilustrasi tadi, ada gambar ya, ada proses bisnis, ada risiko, ada sasaran. Oke, kalau kita bicara entitas bisnis. Entitas bisnis itu apa? Perusahaan ya, contohnya perusahaan. Entitas bisnis atau perusahaan itu didirikan kan punya tujuan. Beneran? Nggak mungkin kan suatu perusahaan itu nggak punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya kalau orang finance itu bilang tujuannya perusahaan itu ya apa? Memaksimalkan kekayaan pemilik atau pemegang saham. Itu tujuannya. Nah, makanya manajemen itu kan gimana supaya caranya penjualannya banyak. Kalau penjualannya banyak, labanya kan naik. Kalau labanya naik, apa? Kekayaan pemilik atau pemegang saham juga naik. Benar ya begitu ya? Gimana supaya caranya manajemen itu harga sahamnya naik misalkan. Nah, kalau harga saham naik, apa yang terjadi? Asetnya apa? Aset atau kekayaan pemegang saham juga naik. Betul gitu ya? Oke. Artinya entitas bisnis atau perusahaan itu didirikan punya tujuan. Tujuannya apa? Memaksimalkan kekayaan pemilik atau pemegang saham. Itu kita sebut sebagai sasaran atau tujuan. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan tadi, ya, perusahaan itu bisa memaksimalkan kekayaan pemilik. Ya, perusahaan itu harus melakukan aktivitas. Benar enggak? Enggak mungkin kan perusahaan sudah didirikan ya sudah, gitu ya. Enggak punya aktivitas, enggak mungkin. Nah, aktivitas itu yang kita sebut sebagai proses bisnis. Contohnya apa? Untuk mendapatkan laba atau keuntungan, perusahaan harus apa? Ada aktivitas. Aktivitasnya apa? Menjual barang dan jasa. Paham ya? Supaya untung gimana? Harus melakukan aktivitas, harus kerja. Kerjanya apa? Menjual barang, misalnya. Kalau kita menjual barang, kita bisa dapat keuntungan atau laba. Kalau labanya meningkat, dividen yang diberikan ke
pemegang saham juga meningkat. Artinya apa? Kekayaan pemilik atau pemegang saham juga meningkat lewat dividen itu. Itu ya. Jadi perusahaan dalam mencapai tujuannya, mencari laba atau memaksimalkan keuntungan atau kekayaan pemilik harus melakukan aktivitas. Nah, aktivitas itu yang kita sebut sebagai proses bisnis. Ya, aktivitas itu banyak ya, menjual barang, kulaan barang, menjual jasa, membeli bahan baku, ya, memproduksi, ya, dan lain-lain. Itu aktivitas untuk mencapai sasaran atau tujuan. Itu yang kita sebut sebagai proses bisnis. Proses bisnis. Oke, perusahaan atau manajemen melakukan proses bisnis untuk mencapai tujuan atau sasaran. Nah, sekarang tadi kita sudah lihat ilustrasi. Ya, ilustrasi kehidupan seseorang. Tadi kalau tujuannya adalah hidup bahagia, mati masuk surga, kehidupan satu orang saja itu bisa risikonya banyak ya tadi ya. Nah, kehidupan satu manusia saja bisa risikonya bisa kompleks. Nah, apalagi sebuah perusahaan atau entitas bisnis atau sebuah organisasi. Yang di dalam organisasi itu apa? Banyak orangnya kan? Ya kan? Banyak orang. Tipe orangnya berbeda-beda. Cara mikir orangnya berbeda-beda. Kompetensi atau knowledge orangnya berbeda-beda. Ya. Itu masih SDM. Belum nanti risiko tentang keuangan, masalah tentang keuangannya. Ya. Ada kredit perusahaan yang tidak disetujui, kesulitan modal, dan sebagainya. Ya, tadi kehidupan seseorang saja risikonya kompleks, apalagi perusahaan yang terdiri dari banyak orang, tujuannya bisa berbeda, kompetensinya berbeda, cara mikirnya, cara kerjanya juga berbeda. Ya. Pasti perusahaan itu atau entitas bisnis itu juga punya risiko, bahkan semakin kompleks. Ya. Karena orangnya banyak tadi yang bisa jadi tujuannya berbeda. Oke, maka dari itu sebenarnya perusahaan itu juga tidak mungkin terhindar dari risiko. Oke ya. Nah, sekarang apa sebenarnya risiko itu? Apa risiko itu? Ya, tadi sebenarnya dari beberapa ilustrasi bisa kita gambarkan, deskripsikan risiko itu apa. Oke, risiko itu adalah potensi, ya, risiko itu adalah potensi terjadinya sesuatu yang mengganggu pencapaian tujuan. Itu adalah risiko. Artinya risiko itu belum terjadi, masih potensi. Contoh misalkan, kalau kamu sering bolos, ya, risikonya apa? Nilainya tidak lulus, dapat D atau E. Ya kan? Nah, risiko. Makanya kita harus memanajemen risiko itu. Supaya saya lulus nanti, saya harus gimana? Oh, kita kontrol. Oke, saya harus rajin kuliah. Saya harus belajar kalau ujian. Supaya apa? Supaya nilainya dapat bagus. Oke ya, itu risiko. Jadi kata kuncinya adalah potensi yang mengganggu goals atau pencapaian tujuan. Jadi belum terjadi ya. Jadi belum terjadi yang mengganggu pencapaian tujuan. Nah, ada Ada kebalikannya ya, ada kondisi kebalikan.
Bisa jadi. Terima kasih atas perhatian dan segala pihak yang membantu dalam proses pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.